Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan izin perluasan kawasan Ancol di lokasi yang digunakan untuk menampung hasil pengerukan sungai di DKI Jakarta. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki konsep yang jelas untuk pemulihan Teluk Jakarta. Seharusnya jika Pemprov DKI Jakarta sudah berkomitmen tidak ada lagi reklamasi di Jakarta, dihentikan seluruh reklamasi dan tidak ada lagi izin-izin baru, termasuk seluruhnya reklamasi dalam bentuk apapun. Tiba-tiba keluarlah Kepgub ini yang membuat kami semua kecewa dan sudah menjadi kewajiban untuk kami untuk mengingatkan beliau agar kembali ke tracknya, bahwa Pak Anies ini harus kembali ke tracknya untuk memegang teguh janji kampanyenya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta tidak mencari siasat agar reklamasi di kawasan Taman Impian Jaya Ancol berjalan mulus, salah satunya dengan menjual isu agama yang paling bisa diterima masyarakat. Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA, Susan Herawati mengatakan isu agama itu diolah Anies dengan menggemborkan rencana pembangunan Museum Rasulullah dan Masjid Apung. Tindakan ini, kata Susan, seperti menjadikan reklamasi sebagai barang politik. Menurutnya, reklamasi tetap saja mendatangkan kerugian bagi masyarakat pesisir, khususnya kaum nelayan. Tidak ada bedanya meski membangun fasilitas keagamaan di atasnya, termasuk dengan mengiming-imingkan ada Masjid Apung, Museum Rasulullah, yang namanya reklamasi tetap reklamasi, ujar Susan saat dihubungi Suara.com pada Kamis 9 Juli 2020. Ia menyebut simbol keagamaan yang dibangun tidaklah seberapa dibandingkan luas lahan dengan total 155 hektar. Lebih banyak tempat bagi kepentingan pengusaha atau kalangan kelas atas lainnya pada reklamasi itu. Ia sendiri mengakui sebenarnya tidak ada salahnya dengan membangun fasilitas keagamaan apapun. Namun ia menyebut para nelayan melihat reklamasi bukan hanya dari masjid atau museum, tapi dampaknya bagi kehidupan mereka. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengakui telah melakukan penimbunan lahan di pinggir laut atau reklamasi kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Hingga saat ini Pemprov mengakui sudah ada 20 hektar lahan baru di kawasan Ancol. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifullah mengatakan lahan itu ditempelkan di daratan kawasan Ancol Timur. Lahan ini digunakan untuk berbagai pembangunan fasilitas baru, mulai dari taman bermain, Museum Rasulullah, Masjid Apung hingga peradaban Islam lainnya. Menurutnya seluruh fasilitas baru ini dibuat demi kepentingan rakyat Jakarta. Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan izin perluasan kawasan Ancol di lokasi yang digunakan untuk menampung hasil pengerukan sungai di DKI Jakarta lewat program JD dan JUMP. Yang kami permasalahkan itu adalah bahwa Kepgub ini itu luasnya, itu total luasnya ya dari dua lokasi itu 155 hektar, ya kan itu. Kalau misalnya Kepgubnya itu hanya 20 hektar, nggak ada masalah. 130 kemana? Ya, 130 kemana, iya, kan itu. Baik. Ya kan, kalau dari 20 hektar itu mau dibangun masjid, ya kan, Museum Rasulullah, waduh, saya dan semua warga Jakarta Utara itu pasti akan mendukung terus kan itu. Yang kami permasalahkan itu, ya kan, dua lokasi ini, 35 hektar dan 120 hektar. Dan ini publik harus tahu ini, gitu kan, bahwa ini ada dua sesuai dengan Kepgub ya, ya, sesuai dengan Kepgub, dan di Kepgub juga salah, gitu. Baik. Kenapa saya bilang salah? 5% dari 155 itu bukan apa yang Gubernur Anies Baswedan pada saat pilkada, kampanye pilkada adalah bahwa beliau akan menolak untuk reklamasi pantai baik yang ada di Ancol maupun di sekitar Teluk Jakarta. Hal ini ternyata berubah sama sekali kenyataannya bahwa Gubernur Anies Baswedan ingin menerbitkan dan ingin melakukan reklamasi seluas 155 hektar. Tentunya hal yang tidak konsisten ini harus benar-benar kita pandang bahwasanya ketidakseriusan daripada Gubernur dalam membangun DKI Jakarta khususnya untuk wilayah Ancol patut dipertanyakan.